Dan juga di sini juga ada bangau, oh bangau, mengapa engkau? Ya, kok nyanyi gitu ya. Kemudian ada bau smoke seperti ini ya, seperti bau mirip-mirip, ada mirip seperti sate gitu ya. Ada makanan enak yang cara bikinnya dengan dibom. Coba ini, masak bom. Halo semuanya, apa kabarnya? Berjumpa lagi dengan gue Bang Isur. Dan kali ini kita berjumpa lagi di segmen yang spesial, yaitu segmen bercerita. Dan selain bercerita, gue juga akan mengajak kalian untuk mengetahui bagaimana proses membuat sebuah masakan dan bagaimana rasa dari masakan yang telah dibuat ini. Seperti yang gue bilang, di sini adalah makanan yang dimasak dengan cara dibom gitu ya. Dibom bukan meledak yang dor bikin rusuh. Ya, jadi sedih deh keinget Palestina ya. Tentunya kita doain juga buat saudara kita di sana gitu ya, di Palestina, semoga diberikan perlindungan dan juga banyak bantuan gitu ya yang datang untuk warga-warga Palestina di sana, saudara-saudara kita, dan semoga cepat reda gitu ya berbagai konflik yang memang ini sangat tidak diharapkan gitu ya. Oke, kembali ke masak bom. Nah, ini nih yang bikin unik. Kenapa ini disebut masak bom gitu ya? Karena ini adalah masakan yang memang dibuat dengan cara barbar emak-emak. Terus dibom, bukan dibom yang meledak luar bikin resah, tapi ini dibom yang bikin kita itu tambah pengen nyobain dan malah berkerumun gitu mendatangin masakan ini. Seperti apa cara membuatnya? Langsung saja kita cari tahu. Oke, pertama-tama di sini gue memerlukan beberapa bahan. Yang pertama ada tokoh yang selalu jahat dan bikin nangis mewek gitu ya. Nangis mewek. Ini ada bawang merah gitu ya. Ada bawang merah. Terus di sini ada mie yang kena penyakit kuning. Mie kuning, ya mie kuning. Tetapi ini mie-nya enak kok, nggak bikin penyakit kuning. Terus di sini ada saudaranya si jahat, bawang putih yang selalu tersakiti. Aduh, bawang putih secukupnya juga. Terus juga ada tomat. Di sini tomatnya menggunakan merek 99. Tapi kalian bisa juga menggunakan merek-merek lain gitu ya, terserah. Dan juga di sini juga ada bangau, oh bangau, mengapa engkau? Ya, kok nyanyi gitu ya. Terus di sini juga ada kecap bango yang dibesarkan dengan sepenuh hati. Ya, ini Malika ya. Tetapi ini benar-benar kecap bango. Benar-benar kecap yang memang bikin masakan ini tambah spesial dan juga berbeda dari masakan lain. Oke, langsung saja ke proses membuatnya. Oke, pertama-tama iris bawang putih dan juga bawang merah. Sebagian digunakan untuk membuat bawang goreng, sebagian lagi di blender untuk menjadi bumbu halus yang dicampurkan ke bahan masak bom nanti. Kemudian di sini ada ayam yang sebelumnya sudah dipotong-potong dan dibersihkan, kemudian dikasih bumbu dan direbus. Ini adalah hasilnya setelah direbus. Selanjutnya ayam digoreng sebentar, nggak perlu terlalu lama karena ayam tadi sudah cukup matang gitu ya. Direbusnya juga sudah cukup lama. Dan ini digoreng ini maksudnya biar ayamnya ini nggak terlalu nggak kepisah-pisah atau mungkin mencar dagingnya itu, biar lebih lebih padat gitu ketika memang nanti dicampur ke masak bom nanti. Selanjutnya di sini ada bawang goreng yang sebelumnya tadi sudah dipotong-potong, digoreng sampai garing lah ya. Bukan garing kayak sikap dia gitu. Kemudian campurkan ayam ke dalam bumbu yang sudah dimasak dan dimasak juga ayamnya ke dalam bumbu biar meresap sempurna. Setelah ayam dan bumbu cukup meresap dan dirasa cukup matang, kemudian diangkat dan dipindahkan ke dalam wadah tertutup. Di sini gue menggunakan sebuah wadah panci yang ukuran sedang gitu ya, nggak terlalu besar. Kalian bisa menyesuaikan untuk wadahnya ini. Ya, gue sarankan sih yang memang bisa ditutup rapat gitu, karena ini nanti sangat mempengaruhi akan hasil masakannya nanti. Nah, ini adalah part terakhir dan mungkin adalah salah satu bagian yang paling bikin gue excited banget gitu ya. Lihat emak-emak yang lagi barbar di dapur gitu ya. Jadi bikin ketawa aja. Ini adalah bagian part yang paling ditunggu-tunggu gitu ya ketika masak bom ini, yaitu adalah proses bom yang menyala. Bukan meledak sih, tapi kalau pertama kali kayaknya mungkin agak kaget juga ya. Nah, setelah semua potongan ayam dan juga bumbu yang sebelumnya dipindahkan ke dalam panci masuk semua dan disisihkan, untuk sebagian tempat memang dikhususkan untuk memasukkan arang yang panas nanti.
Selanjutnya arangnya dipanaskan sampai merah menyala, kemudian dikasih guyuran sedikit minyak goreng biar menyalanya itu tambah barbar. Kemudian arang yang telah menyala merah membara ini dimasukkan ke dalam masakan atau bumbu yang sebelumnya sudah dikasih ayam juga. Nah, ini memasukkannya perlu keuletan dan juga kehati-hatian karena ditakutkan nanti akan ada bagian-bagian yang terbakar, misalnya jidat-jidat atau mungkin bulu mata gitu ya. Nanti gak cantik lagi. Dan perlu gue kasih informasi bahwa memasukkan arang ini memang diperlukan keterampilan atau keahlian khusus, yaitu sabar dan juga hati-hati. Karena tersulut api cemburu, bukan ya, tersulut ini bumbu-bumbu gitu ya, bumbu-bumbu minyak itu dia bikin apinya menyala. Ini harus buru-buru ditutup dengan tutup panci atau tutup besi yang memang anti panas, dan setelah ditutup itu dia memang harus bener-bener rapat dan dikasih, ya terserah lah, pengganjil kain atau gimana supaya memang asap-asapnya ini terkurung dan gak keluar sama sekali. Oke, sekian dulu untuk sesi cerita kali ini. Langsung saja lanjut ke sesi review. Oke Sanak, setelah melalui proses memasak yang cukup panjang, akhirnya yang paling gue tunggu ini dia. Gue akan review masak bom ini. Gimana rasanya? Oke, di sini sudah ada piring nasi dan juga masak bom. Ini sudah gue kuahin sebelumnya. Dan ini baunya sangat-sangat nikmat. Ini ada tercium bau rempah-rempah dan juga bumbu yang sudah dicampurkan sebelumnya. Ini bau bawangnya juga cukup tercium. Kemudian ada bau smoke seperti ini ya, seperti bau mirip seperti sate gitu ya. Smoke dari antara daging ayam dan juga arang yang sebelumnya ditambahkan ketika memasak bom ini. Wah, ini bener-bener nih. Gue cobain. Oh iya Sana, gue lupa. Kali ini gue nggak ritual seperti biasanya. Sebelum makan itu ada ritual kecap. Karena ini masak bom ini sudah ada kecap bangonya di dalam dari masakannya, jadi gue nggak tambahin kecap, takut kemanisan. Nanti manisnya kamu kelewatan gitu ya, takutnya kelewatan sama masakan gitu karena kecap bango ini sudah cukup manis menurut gue. Oke, gue cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gue cobain daging ayamnya. Daging ayamnya ini ya Sanak, ini bukan daging ayam yang keras yang mentah, tetapi dia karena sebelum diolah ini daging ayamnya itu direbus terlebih dahulu untuk membuang minyak dan juga zat-zat lain yang ada pada si ayam. Baru kemudian ayamnya dibumbuin dengan bumbu yang sebelumnya sudah diracik. Kemudian ayamnya digoreng sebentar sampai nggak terlalu garing. Dan ini nih yang bikin tekstur daging ayamnya itu jadi jadi lebih padat dan nggak terlalu lembek atau mungkin terlalu lembut gitu. Dia itu daging ayamnya itu matangnya sempurna sampai ke dalam, tetapi dia itu nggak yang lembut kayak seperti daging ayam yang diolah memang berkuah gitu. Dan ini bener-bener kenikmatan yang seperti makan sate, tetapi ini bukan sate, tapi ini lebih seperti gue makan sate berkuah dan dagingnya itu padat, berisi dan juga matang sempurna. Nah, ini nih yang membedakan antara masak bom dengan sate. Jadi masak bom itu seperti pertengahan gitu ya, antara makanan berkuah dan juga si satenya ini. Dan dia itu menjadi satu, dan memang rasanya ini lebih dominan manis karena memang bahan-bahannya juga menggunakan kecap manis dan juga memang ada nih menggunakan gula merah. Dan semua prosesnya memang nggak gue videoin full karena kemarin itu sibuk banget dan nggak bisa full video biar cepat matang masakannya ketika memang selamatannya mau dilakukan. Dan yang membuat masakan bom ini tambah unik menurut gue ya, karena ketika gue gigit itu gue merasakan sensasi smoke-nya dari si dagingnya ini. Wah, bener-bener parah gitu ya. Ini kayaknya masakan sate pun smoke-nya ini nggak terlalu kuat seperti masak bom ini. Nah, ini nih yang bikin gue itu kayak enak banget gitu ketika makan masak bom ini.
parah sih. Dan ini yang bikin berbeda dengan masakan sate itu menurut gue ya. Ini mungkin terjadi ketika proses bom itu sendiri. Kenapa? Karena pada proses itu ada ditambahkan arang yang memang menyala, masih menyala, bener-bener menyala panas gitu ya, membara seperti pada yang gue videoin itu. Dan itu bener-bener menyala, tambah menyala lebar gitu ketika dimasukkan ke dalam kuah masak bom ini. Dan itu ditutup gitu ya, ditutup sampai rapat banget, terus memang didiamin sampai itu benar-benar dingin. Dan ini nih, proses ini benar-benar membuat banyak perubahan pada masakannya dan benar-benar bikin masakan ini kayak perpaduan sate dengan kuah. Nah, masak bom ini di daerah tempat gue tinggal di sekitar Paringin gitu ya, mungkin di daerah-daerah yang deket-deket aja gitu, tepatnya di desa gue gitu ya. Ini memang masak bom ini hanya dibuat ketika memang ada acara-acara besar atau mungkin acara-acara perhelatan, karena di keseharian ya jarang dimasak. Mungkin karena memang memasaknya ini juga bukan memasak sembarangan yang memasak biasa langsung jadi gitu ya. Memasak bom ini memang perlu keterampilan dan juga keahlian khusus, karena memang di sini ada atraksi emak-emak gitu ya, bakar membakar yang memang cukup berbahaya dan danger gitu bagi kita yang memang awam baru pertama kali lihat. Saat sedikit jidat kebakar nih, awas emak-emak. Jadi nih ya, ada pengalaman menarik yang gue ingat sampai sekarang gitu ya. Dulu banget itu pas awal mula, mungkin ya beberapa tahun lalu gitu ya, ketika memang di sini ini memang agak jarang bikin masakan seperti sejenis masak bom ini. Dan ketika memang pertama kali awal-awal bikin itu ya, emak-emak itu riweuh dan memang ribut banget gitu ya di bagian dapur itu, ketika memang mau memasukkan si arangnya yang menyala membara merah itu ke dalam kuah yang memang agak mengandung minyak. Dan itu memang harus ditutup cepet-cepet, ditutup rapat gitu ya, yang memang sampai dingin baru boleh dibuka. Jadi prinsipnya itu yang mirip kayak seperti ketika orang menggunakan presto atau alat presto itu kan memang harus ditunggu bener-bener ketika dia dingin, uapnya sudah hilang, baru boleh dibuka. Dan ini prinsipnya mirip seperti yang alat presto itu gitu, tapi ini yang manual gitu. Dimana di situ ada salah satunya emak gue juga gitu ya. Jadi mereka itu pada ribut kayak, ayo cepet masukin, ayo cepet. Sampai ujung-ujungnya ada yang teriak-teriak karena memang ketika mereka tutup pancinya itu ya kayak nggak rapat banget. Dan memang pas awal-awal itu excited gitu, jadi kayak kagum mereka itu melihat api itu menyala di kuah masakan itu. Ya udah, kayak ada yang memang perhatiin aja doang, kayak mereka itu kayak natap aja gitu kan, kayak nggak gerak, kayak nggak ada melakukan apa-apa. Padahal kan bener-bener masakan ini harus cepat ditutup juga biar smoke dan rasa bakar-bakarnya ini bener-bener meresap sampai ke kuah dan juga dagingnya ini. Dan itu bener-bener adalah pengalaman yang menarik yang gue dapat dari emak gue gitu ya ceritanya. Dengan rasa dan berbagai keunikan dari masakan bom ini, rating untuk masak bom versi gue adalah 10 dari 10. Yuk cobain masak bom. Makan sanak. Sudah makan apa hari ini?